Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kenapa market crypto turun lagi ya. Memang koreksinya kali ini udah down, ada sedikit penurunan koreksi dalam lah istilahnya ya. Karena kita lihat Bitcoin sudah turun 6% walaupun kemarin sempat udah mulai menanjak gitu. Udah mau rebound, ternyata kita diturunkan lagi ya. Nanti kita bahas secara sedikit di teknikalnya juga, tapi kita lebih bahas ke alasannya dulu ya sebelum kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video juga, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan subscribe ya. Thank you semuanya. Kita coba update Bitcoin turun. Karena Bitcoin turun, rata-rata memang market crypto turun lagi ya. Penurunannya sebenarnya cukup luar biasa. Turun sekitar 7% untuk seluruh total market crypto. Kita bisa perhatikan dari sini juga, rata-rata walaupun masih ada yang hijau, tapi kita bisa perhatikan di sini lebih banyak stable coin nih yang gainers. Artinya apa? Artinya banyak altcoin juga yang terdampak juga terhadap penurunan ini. Lalu kita perhatikan sedikit ke crypto fear and greed. Crypto fear and greed-nya neutral, tapi ini harus diperhatikan bahwa ini belum diupdate. belum diupdate. Jadi ini adalah updatean sebelum market dump. Mungkin kalau misalnya kita lihat update-nya nanti dalam 10 jam lagi atau 11 jam, ya mungkin ini bisa kita ke dalam zona fear lagi gitu ya. Nah, langsung masuk aja ke alasannya kenapa market crypto turun. Sebenarnya faktor ini lebih ke arah faktor eksternal gitu. Jadi bukan faktor di dalam market crypto sendiri. Kita bisa perhatikan ke beberapa financial market. Ini dari Yahoo Finance, World Indexes-nya, kita indeks-indeksnya, indeks financialnya rata-rata memang merah hari ini. Kenapa sih hari ini merah? Ada berita utama apa sih gitu yang menyebabkan market merah? Nah, kita lihat juga di sini, panik jual. IHSG drop 2%. IHSG pun juga turun gitu ya. IHSG turun, market crypto turun, Bitcoin turun, semua turun. Jadi alasannya mungkin lebih ke arah makro. Alasannya adalah ini sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya coronavirus baru. Coronavirus varian B11529. Mungkin ini yang membuat panik di market sendiri ya. Sesaat kita lihat beberapa hal ya, walaupun ini kita bukan channel buat kesehatan atau COVID, kita bahas sedikit ya, karena mungkin ada efeknya terhadap market crypto sendiri. First case di South Africa. Oke. Ada mutasi baru lah, 30 mutasi baru dan lain-lain, tapi mungkin yang orang lebih panik kenapa? Karena evade vaccine immunity. Jadi walaupun dari vaksin mungkin masih bisa kena juga gitu. Nah, tapi ini harus dicek lagi karena memang variannya masih baru juga. Lalu udah ada beberapa kasus di Israel dan juga di Hong Kong. Lalu udah ada beberapa negara juga. Kalau kita lihat perkembangan di ekonomi dunia udah mulai nih, travel ban udah di remove, orang udah mulai bisa travel, tapi ternyata ada varian baru dan sekarang kita mulai lagi diketatin lagi. Kita lihat ada UK, Israel impose travel ban, udah mulai travel ban, lalu market financial juga turun. Kita lihat di negara tetangga kita juga, Singapura ban traveler, jadi udah nggak bisa traveling juga ke Singapura, tapi ini untuk negara-negara yang dari Afrika Selatan lah, negara-negara Afrika bagian selatan gitu ya, karena ada spreadnya awal tuh dari South Africa. Lalu negara Eropa juga, kita lihat Germany, Italy, Austria, ini juga udah di tighten bordernya, udah diperketat lagi. Jadi ya mungkin ini kita agak sedikit step back. Nah, hal yang kita nggak mau terjadi adalah apa? Hal itu adalah lockdown gitu ya. Karena kalau lockdown artinya kita udah kembali mundur lagi ke fase awal lagi gitu ya. Hopefully nggak terjadi, tapi kita nggak ada tahu juga ke depannya bagaimana ya. Oke, kita lagi masuk. Seberapa besar sih efek new varian B11529? Kalau kita perhatikan sendiri, saya bukan expert juga ya, ini hanya berdasarkan data aja, saya hanya menyampaikan. Untuk data dari sini kita bisa perhatikan, based on the data we have, this variant is out competing others. Jadi ini lebih cepat aja variannya, dan ini datanya pun ini dari si John, dia bilang apa, datanya itu masih preliminary, jadi ini benar-benar masih baru, jadi bisa aja berubah, everything could change gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa varian sebelumnya, beta, delta, sama yang terbaru ini, kita bisa lihat grafiknya bahwa ini lebih cepat buat spreadnya. Jadi kenaikannya lebih cepat buat beta, delta, dan juga B11529. Mungkin ini nanti dikasih nama baru ya. Kira-kira gitu. Jadi ya ini mungkin agak sedikit lebih berbahaya juga. Jadi harus berhati-hati, stay safe semuanya. Lalu di sini kita lihat juga, this is coinciding with a wider rise in cases in South Africa. Memang gara-gara di South Africa awalnya. Lalu ini kita bisa bandingkan juga, there are signs that ini varian barunya may be triggering a new wave. Jadi wave baru juga. Kita bisa lihat di sini udah baru mulai nih. Kita lihat waktu itu awalnya ada variants di bulan Maret sampai spike-nya atau klimaksnya itu di bulan Juni sampai Agustus. Lalu ada varian beta, ada varian delta. Sekarang ini varian yang baru. Jadi harus berhati-hati juga. Itu cukup
mengagetkan seluruh dunia juga sih sebenarnya ya. Lalu kita lihat lagi, ini juga kurang begitu bagus. Jadi ini benar-benar berita-berita negatif juga ya. Goldman Sachs, ini Goldman Sachs salah satu bank, the Fed atau Federal Bank Amerika sendiri atau Central Bank Amerika may accelerate tapering from January. Jadi mungkin tapering dipercepat. Nah, tapering sendiri itu apa? Tapering adalah untuk membreak atau untuk memberhentikan yang namanya pembelian aset-aset istilahnya ya, walaupun nggak langsung diberhentikan langsung, jadi bertahap. Dan kalau kita bisa perhatikan dari sini, the US Federal Fed may accelerate the pace of the taper next year. Nanti kita lihat juga nih, kenapa taperingnya mau dipercepat. Bagaimana sih cara mempercepat tapering? Awalnya misalnya contohnya ya, the central bank will double the pace of scaling back its liquidity boosting asset purchases to 30 billion per month from the current 15 billion per month. Jadi awalnya mungkin Amerika misalnya membeli bonds atau obligasi sekitar 120 miliar dolar gitu ya. Lalu terjadi tapering, makanya kalau terjadi tapering ini agak sedikit dikurangkan 15 miliar dolar ya, 15 billion. Tapi karena misalnya kalau mau dipercepat, ini mungkin bisa di double the pace. Jadi mungkin bisa sampai 30 billion per month. 30 miliar ya. Mungkin kalau teman-teman yang baru ke dalam channel ini masih agak bingung nih konsep tapering, nanti saya coba linkin juga video saya yang membahas tentang tapering di deskripsi gitu ya. Jadi lebih mengerti. Intinya adalah kalau tapering lebih cepat, mungkin agak sedikit negatif juga terhadap financial market gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih fokus juga adalah interest rate-nya juga, bunganya sendiri. Lalu kalau Goldman bilang bahwa bunga ini mungkin akan ada kenaikan dimulai dari tahun depan 2022, 3 rate hikes in 2022 atau sekitar di 2023 gitu. Dan kalau misalnya dipercepat mungkin bisa sudah end taperingnya di bulan Maret, karena kan dipercepatnya awalnya itu bisa end di bulan Juni atau Juli tahun depan. Kira-kira itu. Jadi memang masih kurang bagus juga sih. Kenapa tapering ini bercepat? Alasannya sebenarnya karena dalam beberapa bulan terakhir itu inflasi lagi naik. Dan inflasinya naik itu sebenarnya normal. Tapi kita perhatikan di sini bahwa yang naiknya itu higher than expected inflation. Jadi orang-orang sudah expect bahwa inflasi bakal naik, tapi yang nggak di-expect adalah ini lebih tinggi lagi gitu. Jadi makanya lebih banyak orang yang baru was-was juga gitu ya, karena memang kalau inflasi naik ya nggak begitu bagus juga tuh ekonominya Amerika. Lalu ya kira-kira itu. Kita lihat lagi ke Bitcoin. Pada saat terjadinya Bitcoin, kita bisa perhatikan nih, total liquidation. Jadi ini banyak orang yang terkena likuidasi juga. Sekitar 185.000 traders kena likuidasi. Mungkin dari beberapa kita juga sempat ada yang kena juga. Dan kita lihat lagi dalam 12 jam terakhir, karena memang terjadinya dalam 12 jam terakhir ya, bukan 24 jam. Kita bisa perhatikan nih, dalam 24 jam ada sekitar 763 juta yang terkena likuidasi, tapi 12 jamnya ada 658. Jadi jauh lebih banyak yang di sini. Dan bisa kita perhatikan beberapa halnya ada di Binance, ada di FTX, ini yang cukup besar terkena likuidasinya ya. Oke, kita lihat lagi secara estimate leverage ratio-nya juga. Kita tahu kalau leverage ratio ini kurang begitu bagus ya kalau tinggi. Tapi yang menariknya adalah ini tanggal 25 November ya pada saat video ini dibuat. 26 November. Untuk kemarin ini malah leverage-nya naik terus gitu ya. Malah naik terus. Nah, yang kita lihat adalah nanti nih 26 November apakah leverage ratio-nya bisa turun lagi. Karena kalau misalnya estimate leverage ratio untuk Bitcoin sendiri turun, mungkin itu tanda-tanda market sudah kembali lebih sehat lagi gitu ya. Turunnya nggak usah jauh-jauh sebenarnya, nggak usah sampai turun ke bawah, mungkin turun sedikit untuk mereset aja gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi ini kalau kita perhatikan untuk teknikalnya ya, 4 jam deh. Nah, kita lihat di 4 jam terakhir ini sudah ada beberapa candle hijau. Kenapa? Karena memang kita lihat lagi di sini beberapa orang udah ada leverage long gitu. Jadi ini udah ada beberapa yang ada leverage long hit buat long lah, buat artinya untuk leverage untuk siapa tahu marketnya naik gitu ya. Jadi ya, kalau untuk sekarang bagaimana nih? Untuk sekarang kalau kita perhatikan sendiri, market sudah sedikit rebound, tapi apakah ini benar-benar market rebound ke atas atau enggak gitu ya? Nah, kita coba bahas dulu satu persatu. Kalau untuk dari Bitcoin sendiri, dari time frame daily, sempat kita bahas, memang kita sudah ada mention bahwa di hari Kamis, hari Jumat, mungkin akan terjadi volatilitas yang cukup besar. Karena adanya Thanksgiving yang pertama, yang kedua adalah adanya futures options close out. Dan sekarang udah close out juga seharusnya. Atau belum ya, karena di Amerika ini masih pagi juga sih sebenarnya ya. Jadi kita masih harus lihat perkembangannya. Mungkin masih ada
potensi dump sebenarnya, bukan potensi dump, potensi mungkin koreksi sedikit lagi gitu ya. Nah, mungkin untuk teknikalnya ini harus saya disclaimer juga, karena ini adalah research saya, kalian harus do your own research juga ya. Kita akan langsung coba bahas. Untuk sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan dari secara teknikalnya ya, Bitcoin masih healthy. Kita lihat dari sini dia hit trendline pertama, hit trendline kedua, dan ini hampir hit trendline ketiga sih ya. Hit trendline-nya maksudnya. Kita lihat kalau misalnya seperti ini mungkin di supportnya juga persis di level Fibonacci 0,5 di sekitar 52.800 53.000-an ya, sempat kita sudah mention di beberapa video terakhir juga sih di channel ini ya. Jadi ya kita perhatikan, tapi yang harus kita lihat juga adalah apakah Bitcoin bisa mempertahankan trendline ini ataukah kita malah breakdown. Karena kalau kita breakdown sebenarnya itu kurang begitu bagus untuk Bitcoin sendiri ya. Ini saya close dulu. Nah, jadi lebih jelas kelihatannya. Itu yang pertama. Bahkan kalau misalnya Bitcoin turun pun ada beberapa support sih selanjutnya ya. Yang pertama itu di sekitar 49.000. Kalau misalnya Bitcoin ke 49.000 menurut saya sih sebenarnya masih oke lah, masih cukup kuat supportnya. Kita bisa perhatikan sendiri di 0,618 level 49.000 ini menjadi support yang relatif strong juga ya. Ada beberapa bounce beberapa kali di level ini. Nah, tapi walaupun kalau misalnya kita ke bawah, artinya ini kita sudah nggak di dalam trend line-nya lagi gitu. Jadi ya semoga kita tetap masih bisa di atas trend line-nya. Dan ya, ataupun kalau misalnya kita turun, let's say kita turun, yang kita harus perhatikan adalah candle closing-nya ya. Jadi apakah candle closing itu kita di atas trend line atau di bawah trend line? Kalau ini sekarang berarti harus di atas 53.000 untuk closing candle hari ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga. Lalu ini juga sih exponential moving average-nya juga ya. Kita bisa perhatikan EMA 20-nya sudah mau mulai menukik ke bawah. Hopefully dia nggak terjadi crossing ya, karena kalau bisa terjadi crossing sebenarnya kurang begitu bagus ya. Kita lihat kalau EMA 20-nya crossing dengan EMA 50 itu kurang begitu, kelihatannya tuh kayak udah mau masuk bearish. Walaupun kalau misalnya kita perhatikan sendiri sebenarnya ada beberapa kali juga kita lihat di bulan September sendiri kita ada terjadi crossing, walaupun kita langsung bisa bounce back lagi sih gitu. Jadi biasanya sebenarnya market itu bounce di saat semua mental kita tuh lagi tergoyahkan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah consider buat jual dan lain-lain, itu mungkin bisa dipikirkan kembali juga. Kalau saya sendiri masih hold gitu ya, jadi nggak usah panik untuk penurunan seperti ini. Walaupun memang market memang kurang masih ada sedikit ini sih, volatilitasnya tinggi sekali ya. Kita bisa bandingkan kemarin kerasanya sudah seperti mau rebound istilahnya ya, karena beberapa jam ini Bitcoin sudah mulai menanjak turun, ternyata hari ini kembali diturunkan dengan adanya berita tentang varian COVID baru gitu. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk Bitcoin dominance, Bitcoin dominance sebenarnya masih hampir sama. Kita lihat dari sini target kita masih di sekitar 41 kalau misalnya altcoinnya performing gitu ya. Jadi kalau misalnya turun pun ya hopefully ini altcoin masih bisa leading gitu ya. Tapi kalau saya lihat untuk analisa seperti ini, mungkin weekend kita relatif sideways sih sebenarnya ya, karena ini persis jatuhnya di hari Jumat gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat movement dari financial market atau khususnya stocks ataupun kalau Bitcoin seperti ini mungkin baru mulanya di hari Senin atau minggu depan gitu, baru kita lihat apakah Bitcoin bisa rebound atau enggak gitu. Jadi tetap yang harus kita mention dulu ya adalah ya Bitcoin harus closing di atas ini dulu, mempertahankan supportnya dulu. Kira-kira itu. Jadi sebenarnya masih healthy ya. Ya kira-kira itu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.